teman-teman semua. Nama aku Boy Suganis Naga, dan aku di Dana itu bekerja di bagian Site Reliability Engineer bersama dengan speaker kita hari ini, Reza Setiadi. Jadi tadi juga udah sempat disinggung ya sama Jesse, sama Darwin juga, seputar challenge yang kita adakan kemarin. Nah, itu sebenarnya warming up kecil-kecilan supaya teman-teman sekalian ada nih yang mau dikejar, ya kan? Biar nanti juga ke depannya belajarnya juga lebih enak lah, karena udah ada nih basic dasarnya gitu kan. Karena nanti kita ini kan learning partnya itu kita start dari awal, tepatnya hari ini, kita belajar concepting, terus juga nanti juga ada demo, terus juga ada ya demonya ini bermacam-macam seperti basic service like ACS or RDS, atau juga yang lebih advance kayak Kubernetes, integrasi dengan tools-tools lain seperti Atlantis, terus juga GitHub, dan kita gunain juga yang namanya Helm. Agak panjang sih sebenarnya ini perjalanan kita, tapi aku yakin sih teman-teman sekalian minimal dapat insight-nya lah dari kita sekalian, karena kita kan juga nggak mau membagi sharing knowledge kepada teman-teman sekalian, tapi nggak ada mutunya, nggak ada bobotnya gitu sih. Kita udah ngerencanain matang-matang dari bersama tim Alibaba dan Dana juga. Kita mungkin aku agak grogi ya karena sendiri di sini. Mungkin kita panggil speaker kita hari ini, Mr. Reza Setiadi. Can you switch your camera on? Ya, halo. Udah di mana itu? Lagi di mana itu, Pak? Lagi mantai dulu. Mantai, aduh. Ya, relax. Ya. Relax ya. Apa kabar, Bang? Ya, baik. Dingin banget hari ini ya. Bapak sih, AC-nya berapa derajat, Pak? Cuma 25 padahal, tapi dingin banget ini. Aku juga, Pak, sama. Kok kita sama-sama 25? Jangan-jangan karena ada AC ya? 25, Pak? Iya juga. Di sana pakai AC emang, Boy? Saya juga ini, Pak, pakai AC juga. Kebetulan saya ada AC. Ya. AC alam ya? Oke. Enggak dong, AC beneran. Oke. Kebetulan, Pak, karena Bapak hari ini materi pembuka, gimana, Pak, sih perasaannya, Pak? Perasaannya ya di bawah santai aja lah. Nggak usah tegang-tegang. Karena tegangnya siang aja pas lagi kerja. Sekarang waktunya sharing-sharing sama teman-teman, kita santai-santai aja. Kalau ada yang sambil mau minum kopi atau minum teh hangat, ya coba dibagikan. Dibagikan kita biar nggak minum sendiri-sendiri. Yoi. Oh iya, Pak. Langsung to the point aja lah ya. Hari ini target itu, objektifnya itu ke teman-teman sekalian itu apa ya? Hari ini sih intinya kita mau introduction dulu tentang si Terraform itu apa sih, terus juga dipakainya waktu kapan, terus untuk apa gitu ya, terus manfaatnya apa, terus cara pakainya gimana, kayak gitu sih. Nah, nanti itu baru ke depan-depannya, karena kita ini kan series ya, Terraform series dari Alibaba Cloud, nanti ke depan-depannya itu baru kita mulai bikin VM, autoscale di VM-nya, terus manage RDS kayak gimana, terus bahkan nanti kita mau bikin Kubernetes pakai Terraform kayak gimana, terus bahkan nanti ada lagi step di mana kita mengautomate itu semua gitu dengan bantuan Terraform plus Atlantis plus GitHub gitu. Wow. Makanya selain daftar yang di first event ini, daftar juga tuh yang di next series-nya, biar manfaatnya langsung masuk terus setiap 2 minggu sekali ini gitu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Ya, jadi sekedar informasi ya teman-teman. Jadi Mr. Reza Setiadi ini adalah lead dari SRE Dana. Nah, dia ini udah bergabung dengan Dana sejak Dana berdiri. Jadi secara pengalaman udah tahu lah gimana ya pengalamannya dari Bapak ini bisa aja rendah hati sekali. Ya. Oke. Gak usah meninggi lah.
Oke, teman-teman, karena ini materi introduction, aku harap teman-teman sekalian ini ya, nggak terlalu meremehkan materi yang bisa dibilang dari awal ini, karena mostly orang-orang itu sebenarnya susah banget ngenalin konsep, karena awalnya itu kan konsep, baru kita ngetahuin alurnya gimana, alur kerja, terus kita start dari basic service dulu, kayak ECS, RDS, terserah. Terus setelah itu kita ke more advance-nya, karena kalau dari ini, dari wah belajar nih langsung kan, belajar udah Nanti tahu nggak nih masuk ke konsepnya, otaknya. langsung Iya. ke expert, waduh, karena udah banyak ini sih, karena banyak juga pengembangan-pengembangan kayak juga parameter-parameter yang wah aneh nih, nggak dapat konsepnya. Nah dari teman-teman sekalian nanti bingung sendiri. Jadi better kita ngalir seperti air. Tapi ada Jadi arah gitu dan ya tujuannya, teman-teman. Boy. Ya, Ya, tapi asal harus ada arah dan tujuannya. nah benar juga itu Ya. Pak. Harus ada tujuannya juga. Oke, udah lewat 10 Pak. Udah 10 menit juga saya ngobrol dengan Bapak. Ya, Saya akan ini ya, yuk. akan bergabung dengan Bapak juga mantau nanti sebagai moderator. Bagi teman-teman Mm-mm. sekalian yang mau sesuatu berupa pertanyaan atau apa gitu, nanti tolong komen aja di kolom komentar ya. Di iya, nanti di Ya, akhir presentasi boleh tanya ke kita, nanti pertanyaannya akan dikumpulin sama Mas Boy ya. iya, iya, iya benar sekali. Oke, Pak Reza, udah siap ya? Oke, siap. Oke, aku tinggal Oke, ya. jangan ditinggalin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Reza Setiadi. Saya SRE lead-nya di Dana. Kebetulan di Dana itu dari awal berdirinya Dana, itu saya sudah hadir di situ gitu. Nah, yang akan kita bawakan malam ini tuh adalah, betul kata Mas Boy bilang, ini tuh adalah, introduction kita untuk mengenalkan Terraform, itu apa ke teman-teman semua. Karena kalau misalnya dari awal kita udah, expert, udah yang advance Terraform-nya, khawatir yang belum kenal sama Terraform tiba-tiba mereka shock gitu, "Wah apaan nih?" Gitu. Nggak ngerti, terus tiba-tiba besoknya nggak mau ikutan lagi, kayak gitu. Nah, di sini tuh judulnya High Level Look at What Terraform is and When to Use It gitu. Jadi ya kurang lebih, kita akan mengetahui, untuk apa sih Terraform ini, kapan sih kita pakai, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelum kita beranjak ke Terraform, itu sekarang itu kita coba kenalan dulu sama yang namanya Infrastructure as Code gitu. Infrastructure as Code itu, adalah cara kita untuk manage provision atau menyediakan infrastruktur kita melalui files-files dengan menggunakan software gitu. Maksudnya files-files ini adalah skrip-skrip Terraform kita yang kita tulis di berkas-berkas tertentu, berkas-berkas file .pf dengan menggunakan software Terraform gitu. Nah, si infrastruktur ini kita representasikan dan kita secara programmatically itu bisa kita manipulasi si code-nya, si coding Terraform-nya. Nah, si kode kita ini bisa diversioningkan, terus bisa kita share ke teman-teman yang lain, ke tim kita, dan bahkan bisa kita reuse juga, seperti itu. Nah, eh, kurang lebih kayak gini gambarannya. Jadi, code kita itu kita tulis di beberapa file, misalnya satu file juga bisa, tapi nanti bakal panjang banget ke bawah. Nah, tapi bisa juga kita pecah-pecah ke dalam beberapa file gitu misalnya. Nah, dari file-file ini dengan menggunakan Terraform, itu kita bisa ketika kita Terraform apply gitu, ini langsung dia membuat infrastruktur yang kita tuliskan melalui code kita menjadi server-server, terus database-database, load balancer, pokoknya semua resource yang kita tuliskan di source code kita, di Terraform script kita, itu menjadi infrastruktur yang ada di cloud provider kita. Misalnya di Alibaba Cloud, seperti itu. Nah, terus kita bisa ngapain aja sih sama si Terraform? Nah, dengan menggunakan Terraform itu, kita bisa membuat multi-tier application, production development and testing environment,
dan juga kita bisa manage manajemen tools kita. Nah, terus mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya multi-tier application itu apa gitu. Multi-tier application itu misalnya kalau dulu itu kita buat suatu aplikasi itu kita deploy, kita install, kita setup di satu server doang gitu ya. Nah, di satu server doang itu maksudnya web servernya di situ, database servernya di situ, terus juga application servernya di situ, pokoknya semua di satu server gitu ya. Satu server ini untuk nanganin semua user kita. Nah, otomatis kan dia bakalan down tuh multi-tier. Nah, dengan menggunakan multi-tier application itu maksudnya itu kita decouple tuh, kita pecah-pecah. Jadi web server ada cluster web server, ada cluster database server, ada cluster application servernya, terus juga nanti mungkin ada kebutuhan Redis-nya, ada kebutuhan untuk queuing-nya. Nah, itu bisa kita manfaatkan Terraform untuk membuat multi-tier application tersebut. Nah, terus di bawahnya ada lagi kita bisa bikin production, development, sama testing environment. Nah, ketika kita membuat project, itu kan tentunya pasti kita akan mengusahakan seidentik mungkin dengan kondisi production environment, ya kan? Nah, kalau kita misalnya belum ada Terraform, itu pasti kita capek banget kan, kita, ngeklik si UI-nya cloud provider kita klik next klik next klik next, terus baru itu udah jadi development environment, terus besoknya bikin testing environment-nya, kita klik lagi klik lagi klik lagi klik lagi, jadi testing environment. Akhirnya itu akhirnya makan waktu bisa berhari-hari misalnya. Nah, tapi dengan Terraform ini, kita cukup write once and then kemudian kita deploy berapapun jumlahnya, kapanpun dan dimanapun gitu misalnya. Nah, dengan menggunakan Terraform ini kita bisa melakukan seidentik mungkin environment kita untuk project kita tersebut sesuai dengan production. Tapi mungkin bedanya kalau misalnya di production environment itu dia butuh 10 server misalnya, tapi di development environment itu cuma butuh satu server doang. Nah, itu tinggal kita sesuaikan aja dari Terraform script kita gitu. Terus managing your management tools. Nah, ketika kita menggunakan management tools itu kan biasanya ada Ansible, ada Chef, ada Puppet mungkin dan juga mungkin ada yang lain-lainnya. Nah, ketika si manajemen tools kita ini kekurangan resource juga, nah itu kan kita bisa manage resource tersebut dengan menggunakan Terraform gitu contohnya. Terus benefits-nya apa sih kalau kita menggunakan Terraform? Nah, yang pertama itu yang pasti time cost, yang kedua documentation, yang ketiga konsistensi, yang keempat reusability, yang kelima agility, kemudian source control. Nah, kalau misalnya time cost itu udah pasti speed kita dalam mendeploy atau dalam memprovision sesuatu infrastruktur kita pasti akan semakin cepat. Seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, kalau yang sebelumnya kita butuh waktu berhari-hari dalam mendeploy suatu environment dengan menggunakan Terraform ini, dalam waktu kurang dari 1 hari kita bisa deploy infrastruktur tersebut untuk proyek kita. Nah, terus yang kedua itu adalah documentation. Nah, tadi kan di awal saya bilang si infrastruktur itu kita representasikan ke dalam code ya. Nah, jadi coding Terraform kita ini itu seolah-olah merepresentasikan infrastruktur kita. Akhirnya ketika kita bekerja sama dengan tim, itu tim member kita bisa tinggal lihat dokumentasi si Terraform kita, script Terraform kita. Kita butuh ECS-nya misalnya speknya seperti apa, terus juga security group-nya kayak gimana, VPC-nya kayak gimana, CIDR-nya, itu kelihatan dari dokumentasi atau source code-nya si Terraform kita. Terus yang ketiga itu konsistensi. Nah, ketika kita menggunakan Terraform, itu satu-satunya source of truth-nya itu adalah si state file yang dibuat oleh Terraform kita, gitu. Jadi ketika kita meng-apply Terraform script kita, itu dia akan men-generate TF state file. Nah, si state file ini dia yang merepresentasikan kondisi infrastruktur kita di cloud provider ke si TF state file ini. Jadi kalau misalnya di cloud provider kita ternyata udah ada orang yang manual ngerubah gitu ya tanpa menggunakan Terraform.
itu kemudian bisa kita cocokkan ketika kita menggunakan Terraform. Jadi kondisinya itu benar-benar harus mengacu ke si set file ini. Karena apa? Kalau misalnya ketika kita melakukan perubahan di Cloud Provider secara langsung dari browsernya dia langsung, terus kita Terraform apply lagi, itu pasti antara perubahan yang kita buat di Cloud Provider-nya hilang atau justru jadi recreate lagi nanti di kitanya di setelah kita Terraform apply-nya itu. Terus juga ada lagi yang namanya reusability. Nah, jadi kalau kita misalnya menggunakan Terraform, itu kita bisa mereuse script Terraform kita untuk project-project yang lainnya. Misalnya kita punya 10 project nih misalnya. Kalau misalkan kita nggak pakai Terraform, itu pasti kita uh, ngelakuin itu sehari satu environment misalnya. Terus kalau misalkan ada 10 ya 10 project 10 hari untuk 10 environment project tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan Terraform itu kita bisa tinggal ngambil aja modul-modul yang udah pernah kita buat di Terraform, terus kita ambil, kita timpa lagi, kita satuin lagi ke Terraform untuk project yang barunya gitu. Nanti dia tinggal manggil modul yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, itu bisa kita reusable. Terus juga ada yang namanya agility. Nah, kalau misalnya agility ini pasti dia nyangkut banget, relate banget sama si time cost gitu. Semakin semakin banyak project yang kita buat, semakin cepat juga kita mengerjakannya gitu. Otomatis bos kita pasti senang kan sama kerjaan kita gitu. Kok kamu cepat banget sih ngerjainnya? Pakai apa sih? Pakai Terraform, Pak, gitu. Terus juga ada yang namanya source control. Nah, dengan menggunakan Terraform ini, kita bisa juga kerjasama sama tim member kita yang lain. Jadi kita nggak nulis Terraform script ini sendirian. Misalnya, bisa kita barengin juga dengan menggunakan GitHub atau Bitbucket atau repository yang lainnya untuk kerja bareng dengan tim, seperti itu. Terus apa sih yang akan kita pelajarin di Terraform series dari Alibaba Cloud ini? Kurang lebih seri-seriesnya akan seperti ini. Yang pertama itu introduction yang sekarang kita datangkan, yang sekarang kita ikutin, terus juga nanti 2 minggu lagi bikin VM pakai Terraform, itu mulai dari auto scaling-nya kayak gimana, terus juga nge-delete VM-nya kayak gimana nanti. Terus juga kita bisa manage Apsara DB pakai Terraform, manage DB cluster kita seperti apa nanti di Terraform. Terus juga kita bisa bikin cluster Kubernetes kita pakai Terraform di Alibaba Cloud gitu. Terus nanti ada lagi kita lebih high levelnya lagi, kita mau mengautomate Terraform script ini dengan menggunakan Atlantis dan GitHub gitu. Jadi kita tinggal commit script Terraform kita ke GitHub, nanti si Atlantis yang mengautomate itu. Terus juga nanti ada automation menggunakan Terraform dan Helm chart untuk Kubernetes kita. Nah, terus ini kan pasti seru banget kan nih sampai ke 5 series di depan ini. Nah, makanya setelah introduction series ini, yang pertama ini, kalian bisa ngikutin yang 5 selanjutnya nih, supaya kita semua bareng-bareng ngertinya bareng gitu, nggak sendiri-sendiri gitu, tiba-tiba entar ada nanya lagi di grup, padahal di seriesnya udah dijelasin seperti itu. Nah, terus untuk start dengan Terraform ini, yang pertama yang pasti kita mesti install Terraform-nya dulu. Ini kurang lebih, ini kan saya pakai Mac atau Unix. Nah, ini kurang lebih kalau misalnya di Linux kurang lebih sama. Tapi kalau misalkan kalian pakai Windows pun harusnya nggak jauh beda, tinggal install aja, terus mungkin harus nambahin environment variable. Nah, kalau di Unix itu kita misalnya nge-wget dulu untuk ngedownload-nya, terus kita unzip, habis itu kita pindahin si Terraform binary-nya ke user local bin, habis itu kita change owner-nya si Terraform, nah habis itu kita bisa cek Terraform version-nya yang kita install tuh versi berapa, misalnya Terraform versi 0.12.26, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa Terraform command, simple banget,
kalian sebetulnya tinggal ngehafal atau tinggal mengerti 5 ini aja itu udah cukup sebetulnya. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan yang lebih advance lagi, ada Terraform commands yang lain lebih banyak gitu. Ini yang pertama ada Terraform help, Terraform init, Terraform plan, apply, destroy. Ini kita lihat di next slide. Nah, kalau Terraform help itu kurang lebih kayak man page-nya si Terraform. Jadi kita bisa lihat command-command apa sih yang ada di Terraform, ada apply, ada console, destroy, env, vmt, segala macam. Itu ada di situ, Terraform help gitu. Jadi kalau misalnya kalian buntu mau ngapain sama si Terraform, ya udah kalian baca Terraform help-nya aja gitu untuk tahu ketika kalian mau nge-build misalnya, oh Terraform apply. Ketika kalian mau ngelihat kita mau bikin apa sih dengan Terraform, apa yang sudah kita buatkan dari script kita di Terraform, apa yang akan kita apply di environment cloud provider kita, itu tinggal Terraform plan misalnya, tinggal kita lihat gitu. Terus Terraform init. Nah, kalau Terraform init itu dia akan menginstal provider package yang dipakai oleh kita. Misalnya di sini contohnya kita pakai providernya si AWS misalnya. Nah, ketika kita run Terraform init ini, dia akan mendownload kebutuhan-kebutuhan dari provider AWS ini. Dia akan menginstal modul-modul yang dibutuhkan oleh kita. Nah, terus juga ada Terraform plan. Nah, si Terraform plan ini, setelah kita menulis skripnya, terus kita jalanin Terraform ini tadi pertama, terus kita jalanin Terraform plan, itu dia akan memberikan informasi kepada kita apa sih yang akan kita buat dengan Terraform script kita. Misalnya nanti akan muncul VPC yang mau kita buat seperti apa, misalnya, terus juga isi tool-nya seperti apa, atau mungkin nanti kalau misalkan pakai Kubernetes, node-nya berapa banyak yang kita buat, gitu. Itu nanti akan muncul di Terraform plan. Terus setelah Terraform plan, itu ada yang namanya Terraform apply. Jadi setelah kita mengeksekusi Terraform plan, kita udah yakin nih, oh oke, kita udah sesuai nih akan kita buat ABCD. Nah, terus kita tinggal apply. Nah, kita bisa lihat nih waktu yang dibutuhkan ketika kita mau membuat infrastruktur kita dengan menggunakan Terraform. Nah, di sini kita bisa lihat cuman butuh waktu 2 menit aja nih untuk membuat si chain-nya, terus VPC-nya, terus instance type-nya, kayak gitu. Cepat kan? Nah, kalau misalkan kita klik ya paling cepat butuh setengah jam gitu kan, atau mungkin bisa lebih gitu. Nah, terus ini adalah simple Terraform workflow-nya. Ini kalau misalnya kita kerja sendiri, ini kita bikin infrastructure code kita atau kita bikin script Terraform kita di di IDE kita, misalnya pakai Visual Studio Code, pakai Sublime, atau mungkin kalian pakai Vim, mungkin ngetik codes-nya. Terus juga habis kita bikin script-nya, kita Terraform init. Kita untuk mendownload kebutuhan-kebutuhan dari si provider kita. Habis itu Terraform plan, kita cek semuanya udah oke, kita Terraform apply, habis itu jadi new infrastructure kita yang ada di cloud provider. Gitu. Ini kalau kita kerja sendirian. Terus di Terraform itu ada yang namanya Terraform state file. Nah, Terraform state file itu adalah state atau kondisi dari infrastruktur kita yang diprovision atau yang dibuat oleh si Terraform gitu. Dia itu contain itu apa ya Indonesianya? Contain itu mengisi nge-mapping resources yang ada di cloud provider kita dan resource ID-nya ke si Terraform state file ini gitu. Nah, si state path-nya itu dia biasanya ada di root project kita, terus namanya terraform.tfstate. Nah, si state file ini nggak boleh hilang nih, karena dia yang menyimpan informasi dari infrastruktur yang kita buat dengan menggunakan Terraform. Kalau misalnya tfstate ini hilang, ketika kita apply lagi, itu dia pasti akan bikin resource yang baru gitu. Nah, ini contohnya kurang lebih kayak gini.
dia ngasih tahu nih si typeset file ini, mungkin kalian bertanya-tanya kalau kan misalnya di AWS itu ada CloudFormation untuk IAC-nya misalnya, terus juga di Google Cloud atau Azure juga mungkin ada yang mereka punya sendiri. Terus bedanya dengan Terraform itu apa? Nah, kalau kita misalnya pakai Terraform, itu kita nggak peduli kita mau deploy di mana gitu. Kita tinggal sesuaikan aja provider yang mau kita buat. Kalau kita mau deploy di AWS, ya udah providernya pakai provider AWS. Kalau misalnya mau pakai GCP, ya udah pakai GCP. Kalau misalnya mau pakai Alibaba Cloud, kita pakai Alibaba Cloud providernya. Tapi kan kalau misalnya kita pakai AWS CloudFormation misalnya, itu si CloudFormation cuma bisa running di AWS environment doang. Dia nggak bakal bisa running di GCP atau di Alibaba Cloud misalnya. Tapi kalau misalnya kita pakai Terraform, kita cukup belajar si Terraform-nya aja, terus kita bisa running IAC untuk semua cloud provider tersebut, gitu. Jadi kalian nggak perlu pelajarin yang namanya AWS CloudFormation atau yang dari GCP atau yang dari Azure, gitu. Kalian tinggal pelajarin Terraform aja, itu kalian udah bisa mendeploy di provider-provider ini, gitu. Terus juga ada yang namanya Terraform Provisioners. Nah, si Terraform Provisioners ini jadi maksudnya ketika kita memprovision infrastruktur kita, kita kan butuh misalnya setelah kita setup satu server nih misalnya, kita butuh di server tersebut ada web servernya misalnya, terus juga ada database-nya misalnya. Nah, itu kita bisa memprovision dengan menggunakan Chef, terus SaltStack, Ansible, atau pakai null resource, atau kita bisa pakai file, terus pakai local exec atau remote exec, gitu. Terus, ada juga yang namanya Terraform Backend. Nah, Terraform Backend ini, kalau misalnya kalian, teman-teman semua kerjanya sendiri, itu dia pasti akan pakai backend-nya itu lokal laptop kalian. Jadi si Terraform Backend ini maksudnya gimana si Terraform set file ini bekerja gitu. Nah, kalau misalnya backend kita, set file kita mau kita taruh di OSS misalnya, ini contohnya kayak gini nih. Tinggal kita setup, kita tambahin scriptnya Terraform, backend-nya OSS, terus bucket-nya my Terraform, misalnya prefix-nya my set, terus state, terus nama key-nya ini, terus di region apa, itu kita bisa tinggal define aja. Nah, Terraform Backend itu diantaranya ada AWS S3, GCP, Google Cloud Storage, sama pakai Alibaba Cloud OSS, gitu. Terus, Terraform Modules. Nah, Terraform Module itu kontainer untuk multiple resource yang kita pakai bersama-sama. Nah, misalnya kan tadi saya cerita, saya share si Terraform ini bisa di-reuse kan. Nah, kalau misalnya kita bikin modul dengan Terraform, itu kita bisa pakai lagi di project selanjutnya. Kita tinggal panggil modulnya apa, misalnya di sini namanya modulnya server. Nah, di dalam modul server ini dia udah ada detailnya, speknya kayak gimana, security groupnya kayak gimana, itu udah ada di modul server tersebut. Terus ketika kita mau implement di project yang baru, itu kita tinggal panggil aja modulnya server, source-nya dari mana si server ini berada, terus kita tinggal sebutin aja mau butuh server berapa, 5 misalnya. Ya udah kita tulis aja 5 kayak gitu. Terus di dalamnya ada juga si Terraform module function itu untuk apa aja. Nah, jadi dengan menggunakan Terraform module itu kita bisa mereuse code kita, terus juga bisa testingnya lebih mudah. Nah, terus juga bisa apply versioning. Kalau kode reuse jelas gitu kan. Nah, terus kalau misalkan easier testing maksudnya itu adalah kalau misalnya kita punya QA nih atau kita punya tim tester sendiri, otomatis kan dia kalau misalnya project-nya pertama kali dibuat, itu dia tinggal cukup ngecek secara keseluruhan project yang pertama ini aja kan. Tapi kalau misalnya kita ada project kedua dan modulnya pakai dari project pertama, itu kan otomatis si tester kita, teman kita tinggal ngecek aja kan, yang barunya doang gitu, nggak perlu ngecek yang lama-lamanya lagi. Terus apply versioning. Nah, kalau misalnya modul kita ini
mau disesuaikan lagi, mau diupdate lagi ke versi, atau untuk menyesuaikan project-project yang lainnya. Nah, itu bisa kita apply lagi versioning-nya seperti apa. Misalnya, modul servernya yang pertama itu, dia butuhnya server instance type-nya misalkan yang 2 CPU, 2 GB RAM. Terus kemudian yang project kedua misalnya 4 CPU, 8 GB RAM. Nah, itu bisa tinggal kita apply versioning-nya aja. Gitu. Nah, terus saya udah coba bikin simple demo. Saya coba bentar ya, saya share. Oke, saya coba new share, terus kita bikin dari sini. Oke, kelihatan ya script untuk demonya. Nah, ini sampel aja. Ini tujuannya untuk membuat satu buah instance aja. Nah, di sini saya udah punya akun Alibaba Cloud. Nah, di sini di providernya kita pakai Alibaba Cloud, di regionnya AP Southeast 5. Terus access case sama script key-nya saya define di suatu file tertentu. Terus juga ada resource-nya kita pakai Alibaba Cloud VPC gitu. Terus pakai vSwitch, security group, terus instance-nya apa gitu kan. Ini kita define aja di sini. Kita tinggal mendefine semuanya, apa yang kita butuhkan untuk infrastruktur kita. Pak, halo Pak. Ya. Ini jadi demonya. Ini saya udah bikin satu script dalam satu script doang, satu file doang. Ini untuk mendefinisikan infrastruktur yang kita buat. Nah, infrastruktur yang kita buat ini cuman VPC, terus di dalamnya ada vSwitch, terus ada security group, terus ada instance-nya juga, sama security group rule-nya. Nah, misalnya, oke, tadi tahapan yang pertama itu Terraform init misalnya. Nah, Terraform init, oke, udah diinisialis. Dia pakai provider AliCloud version 187. Nah, dia udah nge-download nih semuanya. Semua package-nya. Misalkan kalau kita ls-a itu dia ada di dalam project .terraform ini. Gitu. Ini di dalamnya ada package-package yang dibutuhkan oleh si Terraform provider kita. Nah, terus habis Terraform init, tadi adalah Terraform apa? Plan. Nah, kita execute Terraform plan. Nah, kelihatan di sini apa yang akan kita buat. Ada instance-nya apa, affiliate zone-nya apa, terus juga security group-nya apa, terus ini security group, ini script-nya isinya kayak gini, allow TCP dari internet. Ini untuk sampel aja ya, jangan ditiru. Terus ini VPC-nya apa, terus vSwitch-nya apa. Nih, kita akan membuat 5 hal baru di cloud kita, di Alibaba Cloud. Terus habis Terraform plan, ini kita ceritanya udah oke nih ya, kita ceritanya akan membuat sesuatu yang besar nih di infrastruktur cloud provider kita. Habis Terraform plan, ini udah oke nih, udah kita cek-cek, udah oke. Terraform plan, habis itu kita Terraform apply. Nah, kita tinggal Terraform apply. Enter value, only yes. Yes. Nah, dia creating deh tuh. Yang tadinya harus butuh beberapa menit. Misalnya kalau kita bikin dari awal, kita bikin VPC dulu, terus bikin security group dulu, bikin vSwitch dulu, pastikan butuh waktunya paling setengah jam atau 1 jam gitu. Nah, tapi dengan menggunakan Terraform, ini kita lihat aja cuman butuh 13 detik doang. Gitu. Ini ada ID-nya. Nah, bentar, saya coba buka Alibaba Cloud saya dulu. Saya coba new share Alibaba Cloud. Nah, ini akun saya.
Balikin ke konsol. Terus kita cek Elastic Compute Service-nya, ECS-nya. Ini tadi udah muncul instance yang jadinya, ID-nya ini. Oh, agak lama ya. Nah, munculkan instance ID-nya ini. Nah, udah deh, dia udah running nih, si server yang barusan kita buat. Udah bisa kita akses. Kayak gitu. Gampang kan? Nih, IP-nya ada, private IP-nya ada. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngedestroy VM kita, ini namanya Reza VM ya, sesuai yang tadi saya buat di script-nya. Ya, terus kita coba balik lagi ke Visual Studio Code-nya, misalnya Terraform destroy. Nah, dia ngecek dulu tuh di di infrastruktur kita ada apa aja sih gitu. Dia akan ngecek dulu. Tuh, ini akan di-destroy instance-nya. Terus secret group-nya juga akan di-destroy. VPC-nya akan di-destroy, vSwitch-nya akan di-destroy. Nah, kalau misalkan kita oke, yes aja kalau udah yakin. Nah, udah mulai deh tuh nge-destroy resource yang udah kita buat. Nah, ini kita lihat destruction complete after 4 detik. Oh, totalnya kalau misalkan kita lihat, kalau nge-destroy ada 11 detik, tambah 9 detik, tambah 20 detik, tambah 4 detik. Ya, kurang lebih sekian detik. Ini udah ke-destroy semua resource kita. Terus kita coba cek lagi ke Alibaba Cloud-nya. Nih. Kelihatan kan ya? Nah, langsung kan muncul specified instance doesn't exist. Select an available instance from the instance list. Beres deh. Ini instance yang saya buat sebelumnya nih. Kalau nggak percaya, ini kita buat kapan ya? Udah lama sih, minggu lalu. Gitu. Oke, terus kita coba balik lagi ke PowerPoint saya. Nah, tadi demonya udah. Oh, udah ternyata. Ini source-source yang saya pakai. Ada banyak, ada beberapa buku, terus juga dari Terraform-nya sendiri. Gitu. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan. Dari Boy. Ya, kebetulan tadi kan kita ada ini ya, ada Tadi ada apa sih, Boy? Ada isu. Jadi dari Isu apa? KKT-nya ini koneksinya bermasalah mungkin tadi atau Zoom meeting-nya out. Oh, Jadi nggak oh. bisa nge-tunnel ke sana. Saya kira isu di production kita. Waduh. Beda ya? Pak, tadi bisa Ya. coba diulang nggak, Pak? Apa tuh? Tadi ada teman kita agak ini kan, agak Tertinggal. tertinggal. Bagaimana? Di bagian Terraform modul setting ya? Hah? Oh. Iya. Coba bisa dijelaskan ulang nggak, Pak? Itu, Pak. Bentar, coba Terraform modul function. Lupa salah. Terraform modul function. Ini ya?
Iya, iya, iya. Oke, kita ulang dari sini. Misalnya, ketika kita menulis Terraform, itu kita sama aja kayak membuat modul untuk project kita. Dan si modul ini eh, bisa kita gunakan lagi di project yang lainnya, gitu ya. Nah, maksudnya itu, ya, kode reuse, kita bisa, dengan kita membuat satu modul di Terraform, misalkan modul server atau modul database, gitu. Nah, kita bisa mereuse si modul database atau server ini untuk project-project berikutnya yang kita punya, gitu. Ya. Nah, terus easier testing. Nah, kan kita udah membuat modul server nih misalnya. Terus atau misalnya kita buat modul database dengan misalnya dia IP-nya berapa gitu misalnya, atau dengan di subnetnya yang berapa, atau security group-nya seperti apa, kayak gitu. Terus kita implement lagi di project berikutnya, gitu. Nah, di project berikutnya ini, si tester kita, atau mungkin kita sendiri yang ngecek si infrastruktur yang kita buat, itu kita nggak perlu lagi nengok-nengok ke server kita, database kita, gitu. Karena kita udah tahu, oh speknya kayak gitu untuk si server, oh speknya kayak gini untuk si database. Ya udah, kita tinggal ngecek aja yang baru-baru kita buat. Misalnya kita bikin Redis-nya, atau misalnya kita bikin load balancer-nya, misalnya kita tinggal ngecek bagian itunya aja. Gitu. Terus apply versioning. Terus apply versioning itu maksudnya kalau misalnya dari si modul kita ini ada butuh penyesuaian lagi. Oh ternyata untuk project B servernya kayaknya harusnya pakai yang ini ya gitu. Ya udah, kita tinggal bikin versioning aja di GitHub kita atau di Bitbucket kita. Kita tinggal bikin branch baru dari modul ini, dari modul A misalnya modul server, kita bikin branch modul server project B misalnya. Ya udah, kita tinggal pakai dari modul tersebut aja, kayak gitu. Sebetulnya banyak sih fungsi-fungsinya si modul ini, cuman yang pasti intinya itu untuk kemudahan penggunaan kembali di proyek-proyek berikutnya, supaya kita nggak perlu nulis-nulis lagi dari awal, ngetik-ngetik lagi dari awal gitu. Gitu, Boy. Oke, oke, oke. Kebetulan Pak, kita punya masalah lagi. Di samping juga barusan live-nya pause. Ya udahlah, mungkin nanti teman-teman sekalian yang dari di itu ya, di TikTok Live-nya ya. iya, iya. Entar tapi kita ini ya, aduh aku jadi grogi nih jadi. Tapi kita coba ngejawab yang dari Zoom dulu ya. Tadi ada yang nanya, kebetulan karena Bapak bilang tadi karena penggunaan Terraform ini disayang-sayang, apakah Bapak merasakan hal yang sama dari bos? Gimana? Jadi ada yang nanya, Oh ya, Bapak jelas dong. bos nggak karena nggunain Terraform? Jelas dong. Yes. Kalau misalnya kita misalkan apa namanya? Yeah. Kita punya project baru nih, nggak cuma bos kita doang yang senang sama kita, tapi dari tim developernya juga. Mereka kan misalnya tenggat waktunya minggu depan harus deploy ke environment staging ya misalnya. Wah, kalau kita belum punya Terraform, kita mesti bikin dari awal lagi. Kita mesti butuh berhari-hari lagi. Tapi kalau misalkan kita kita pakai Terraform ya, kita tinggal Terraform Play aja, tinggal nyesuaiin sedikit-sedikit aja gitu. Ya. Terus ada juga yang nanya, Pak, ini slide-nya bisa dibagikan nggak? Boleh. Gratis kok. Ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada. Oke, terus selanjutnya ada juga yang nanya seputar tadi sebelum ini, berarti kita harus siapkan file Terraform ya? Bener sih, Benar. Itu, ya benar. Terus ada pertanyaan berikutnya, Pak, Terraform ini ada template-nya nggak sih? Atau di-define sendiri, Pak? Gitu. Oke, di Terraform ini dia dari Terraform-nya itu ada yang namanya Terraform Registry misalnya, gitu. Jadi kita tinggal nyari aja
kita mau pakai VPC-nya si Alibaba Cloud misalnya, atau kita mau pakai dari si AWS, itu kita tinggal pakai aja sih. Sampel-sampelnya juga banyak kok kalau misalkan kita googling gitu. Misalkan untuk bikin web server gitu, itu bisa banget, itu pasti udah banyak banget yang bikin, dan dia upload ke Terraform Registry, itu kita tinggal pakai aja. Nah, berarti itu juga menjawab pertanyaan dari teman kita sebelumnya yang bilang, apakah provision server ini hanya menghasilkan isinya kosong gitu, jadi nggak ada instalasi paket selain ini gitu? Atau gimana Pak? Mungkin Bapak bisa ngejawab. Jadi ada yang nanya. Ya. Ya, tadi kan saya jelasin yang namanya Terraform Provisioner. Ya. Jadi dengan menggunakan Terraform Provisioner itu diantaranya ada Ansible, terus juga ada Chef, terus juga ada kita bikin file sendiri, misalnya kita bikin file shell script gitu. Itu kita bisa menggunakan Provisioner tersebut dimasukkan ke dalam Terraform kita. Gitu. Jadi nanti dia bisa kolaborasi. Jadi kita nggak cuma bikin server kosongan aja, tapi bisa juga beserta isi-isinya. Gitu. Kita bisa installin MySQL-nya, misalnya kita bisa installin Nginx-nya, kayak gitu. Oke. Terus ada, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apakah Terraform ini bisa kita gunakan untuk layanan PaaS, misalkan RDS, App Engine, or etc. Bisa banget. Bisa. Oke, teman-teman, aku mau nge-share sesuatu ya. Bentar ya, nge-share screen dulu. Oke. Iya. Kelihatan ya screen aku ya? Kelihatan nggak? Pak, screen aku kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Sorry. Sorry. Oke, jadi sebenarnya tujuan hasil akhir dari kita ini, rangkaian acara Terraform kita ini sebenarnya ini sih, mulai dari awal, manual preparation, ya biasalah kita create account kan, terus juga nge-create RAM user, roles, policies, itu beda ya, sama account creation. Jadi yang berikutnya itu juga kita bisa menggunakan Terraform untuk nge-manage service deployment di cloud. Bisa itu dalam bentuk K8s cluster Kubernetes, RDS, MySQL, Postgre, etc. Terus juga ada log service, KMS. Terus juga deploy dependency services kayak shared manager, external DNS, masih banyak ya. Terus selanjutnya juga kita bisa memanfaatkan si Terraform ini dan mengintegrasikannya dengan Helm ya, Helm chart dan sebagainya untuk mendeploy aplikasi yang isi komponennya itu kayak deployment, service, ingress, ya. Mungkin teman-teman yang udah sering main di Kubernetes udah tahu lah ya, deployment, service, ingress. Terus juga mengingatkan lagi teman-teman, kita itu ada challenge, sebenarnya warming up doang. Jadi secara general itu step-stepnya itu adalah teman-teman diminta untuk ngebuat script Terraform, isinya adalah provision ECS dan diletakkan di GitHub repository. Lalu setelah itu teman-teman akan ngebuat Alibaba account, Alibaba Cloud account. Nanti dibutuhin user ID dari Alibaba Cloud account-nya, dan kemudian itu yang paling penting itu adalah teman-teman sekalian nge-submit formnya. Nanti dari Kak Darlin atau Jessie mungkin akan nge-provide panduannya, baik itu dari Ding Talk Group atau dari Meetup nanti ada attachment-nya, atau mungkin juga dari email ke teman-teman sekalian ya. Aku rasa itu aja sih yang mau aku share. Oke, selebihnya nanti ada pertanyaan aku hold ya. Ini aku udah
hold semua. Nanti Mas Reza akan bantu jawab. Ya, ini saya coba jawab di chat beberapa. Ya. Oke. Boy, Yeah. sorry. Yeah, Do you want to maybe let people know about the steps? I can share my screen. Oh, sure, yeah, sure. I will do. You can share your screen. Yeah, Jesse. I'm going to share my screen. Yeah. Okay, cool. Nah, this is the steps. Yeah. The first one, you need to set up an account in GitHub. The place your repository, and the second one is create a Terraform script, and you put it in GitHub. And next, you set up an account on Alibaba Cloud. This is for coupon allocation, yeah. And then you can scan the QR code and fill in the form. For this form, I can send the link in the chat as well. That's all for the session today, Boy. Yeah. Okay, cool. Thank you so much, and we'll see you next Thursday, same time, right? Yeah. I will lead the second session. Yeah, cool. Stay tuned in this series, yeah. No worries, it's pretty cool. So we have next session gonna be, which is the speaker for next session? Oh, sorry, I don't have it. It's yourself. We have boy. Don't share it. Where's my photo? Sure, great. Thank you all, and I will see you all next Thursday, same time, 7 p.m. to 8 p.m. Jakarta time. Yeah. Okay, let's see whether there are some questions. Okay, cool. Thank you, or bye. Bye. Thank you. Thank you.